terdengar, ya. Ya, Pak Yasona sedang... Tapi sinyalnya kadang-kadang putus-putus. Dimengerti Pak, tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Saya Bayu, Pak Yasona, Bapak sedang siaran bersama saya di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Kita sedang live Pak. Pak Yasona sedang terbang dari mana ke mana Pak sekarang? Ya. Kita kan terbang dari Belgrade, ya, Serbia ke Jakarta, ya. Sekarang kami di atas Aceh menuju Jakarta, jadi diperkirakan sekitar jam 11 akan tiba di Jakarta. Baik Pak, ya kita memang mendengar begitu juga, jam 11 waktu Indonesia Barat akan tiba di Jakarta. Ya. Kita membawa bersama kita sekarang kita membawa Maria Paulina Lumowa, buronan yang membobol BNI. Setelah 17 tahun kita berhasil mengembalikan beliau. Ya, oke. Pak, kami menerima gambar juga dari tim Bapak, begitu. Bapak dengan topi khas Bapak sedang naik di pesawat Garuda di Bandara Serbia. Bapak sempat menegur Maria. Apa tuh Pak yang Bapak bicarakan? Saya bilang, saya Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM. Kami membawa Ibu berangkat ke Indonesia, ya, saja, ya, nanti kami akan sampai di Indonesia dan akan menyerahkan Ibu ke Bareskrim Polri. Hadapi saja dengan tenang, semua akan kita lakukan secara profesional, kira-kira begitu. Ya, apa jawab Ibu Maria, Pak, waktu dikenakan Bapak adalah Menteri Hukum dan HAM? Beliau, iya, katanya dia senyum, tetapi saya memang melihat ada semacam tekanan terhadap beliau, ya. Tetapi sepanjang perjalanan, ya, beliau dikawal oleh petugas kita, Bareskrim Polri, ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita bawa dokter, ya, dokter dari Polri, dokter dari Kementerian Hukum dan HAM, untuk menjaga kesehatan beliau. Ya, kalau nanti tiba Maria Pauline Lumowa ini di Jakarta, kalau kami melihat dari video yang eksklusif kami tayangkan di Kompas TV ini bersama Bapak, begitu sekarang sedang di pesawat Garuda menuju Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, memakai juga baju tahanan Bareskrim begitu Pak. Jadi ini nanti akan ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri begitu Pak Yasona? Yes, benar. Jadi prosedurnya kemarin Interpol Polri, Central Authority-nya juga menyerahkan ke Kemenkumham sebagai Central Authority. Ya, kita diserahkan ke kita, tanda tangani berita acara penyerahan. Kemudian, ya, dari kami Central Authority, ya, kita dari Kementerian Hukum dan HAM menyerahkan ke Bareskrim Polri. Jadi ini Bareskrim Polri menukar pakaian beliau dengan pakaian resmi, pakaian tahanan Bareskrim Polri. Jadi beliau selama perjalanan menggunakan pakaian tersebut dan dalam keadaan tangan memang mohon maaf diborgol karena kita mencegah hal-hal, karena kita di udara mencegah hal-hal yang mungkin saja melakukan sesuatu yang membahayakan penerbangan. Ya, dimengerti. Pak Yasona, apa yang membuat proses ini begitu lama? Menurut Bapak, sepengetahuan Bapak kan menjadi Menkumham kan ini sudah periode kedua begitu Pak. Jadi ini prosesnya memang begitu lama dan apa yang kemudian membuat pemerintah Indonesia akhirnya berhasil kali ini? Jadi sebenarnya, jadi begini ya, kebetulan kan ini menjadi lama, beliau melarikan diri pertama ke Singapura, kemudian ke Belanda. Ke Belanda kita berupaya, ya, pemerintahan, pokoknya negara terus berupaya untuk mengejar beliau dan melakukan upaya-upaya hukum
termasuk meminta permintaan ekstradisi ke pemerintah Belanda 2 kali, tapi tidak dikabulkan karena beliau sudah menjadi warga negara Belanda. Oh ya. Nah, itu yang menjadi pemerintah Belanda tidak mengabulkan permintaan kita supaya beliau diekstradisi. Tahun lalu, ya, Juli, beliau pergi ke Serbia, ke Belgrade. Data untungnya permintaan data dia sebagai red notice masih ada di Interpol, sehingga otoritas Serbia di sana menangkap beliau, menahan beliau dan memberitahukan kepada Indonesia, dan segera sesudah itu proses hukum kita mulai. Itulah yang kemudian Bapak jadi, katakan ini lobby atau diplomasi gitu ya, Pak? Ya, ini menjadi sangat penting kita kejar sekarang karena tanggal 16 Juli yang datang ini, beliau 1 tahun, dia secara hukum dia harus dilepas oleh pemerintah Serbia. Nah, itu sebabnya kita harus cepat-cepat ambil, karena pengacaranya terus melakukan manuver, ya, termasuk adalah salah satu negara dari Eropa yang mencoba meminta kepada pemerintah Serbia supaya beliau diadili saja di Belanda, kira-kira gitu, kembalikan di Belanda. Nah, Agustus yang akan datang, ya, ini dia bisa lewat waktu. Jadi itu sebabnya kita betul-betul berupaya keras untuk mengekstradisi ibu NPL, ya. Jadi ini betul-betul injury time ini. Ya, halo Pak Yasona. Ya, lanjut Pak, masih terus terdengar cerita Bapak? Ya, kedengaran ya? Kedengaran Pak? Ya, jadi ini injury time betul, ya. Jadi saya dan seluruh tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Serbia, ya. Kita melakukan pembicaraan yang sangat bersahabat, ya. Kendati pun tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Serbia, ya. Tapi karena kerjasama yang baik, ya, mereka mengabulkan sampai Presiden Serbia Aleksandar Vučić menerima saya, dan beliau menegaskan komitmen itu, dan juga beliau titip salam kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, Pak Yasona, jadi mohon maaf nih Pak, kemudian saya bertanya seperti ini. Jadi ini memang betul-betul dikejar waktunya seperti yang Bapak jelaskan, injury time-nya begitu ya. Jadi memang kebetulan saja begitu, pas lagi ada di dalam negeri kan sekarang ada lagi isu reshuffle, dan kemudian sedang ada Pak Joko Chandra yang katanya keluar masuk, terus tiba-tiba Pak Yasona bersama jajaran bekerjasama dengan kepolisian berhasil menangkap salah satu buronan ini, gitu. Iya, ini sebetulnya kan, ini kan sudah kita buat silent operation jauh sebelum ini, intensitas mulai bulan Maret, COVID dan lain-lain kan. Ya, kita sudah mempersiapkan ini mulai dari tahun lalu, prosesnya kita lakukan. Ya, kita tahapan, dan pernah tim kita dan tim Polri berangkat sebelumnya beberapa kali ke sana untuk membuat permohonan. Kemudian intensitasnya pada lobby tingkat tinggi kita lakukan, dan Pak Dubes Chandra Yuda juga melakukan porsi yang cukup baik menghubungi pejabat-pejabat di sini, sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi, berdialog, ya, dan meningkatkan kerjasama. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kita sebetulnya muncul perjanjian ekstradisi dan muncul legal assistance. Draft perjanjian sudah dikirimkan
oleh pemerintah Serbia sebut, dan kita akan membahas draft itu. Kita akan nanti COVID sudah selesai, pembicaraan round pertama akan kita lakukan di Indonesia. Ya. Untuk membicarakan counter draft dari kita. Ya, jadi mereka sudah memberikan draft NLI-nya, ya. Nanti kita bahas. Jadi itu pentingnya, kalau sudah ada NLI akan lebih memudahkan kita. Ya. Dan ini belum ada, ya kita sudah membicarakan sebetulnya tentang draft itu. Ya. Dan ini memang tidak lepas dari di mana Indonesia juga pernah memberikan buronan dari pemerintah Serbia yang tertangkap di Indonesia. Begitu juga ya Pak Yasona? Dari pemerintah Serbia tahun 2015. Ya. Ya, jadi kan ini kan itu menunjukkan kerjasama yang baik. Ya, kerjasama yang baik. Ya, yang kita lakukan ini, apalagi jujur saja beliau ini kan ya warga negara di salah satu negara yang punya pengaruh di Eropa, ya kan? Ya, nah Pak Yasona, dengan tertangkapnya Ibu Maria Pauline Lumowa ini, apakah ini dalam kasusnya sendiri, dalam pemalsuan atau LC fiktif dari Bank BNI ini akan ada pengembangan lagi dari beberapa yang memang sudah menjalani atau menjadi terpidana di tanah air begitu, 11 atau 12 orang. Nah, ini masih akan bisa dikembangkan. Apa perkembangannya dari kasus ini nantinya, Pak Yasona? Itu tentunya kita akan ke Reskrim Polri. Ya, tentunya kita juga akan, kalau kita berharap ini kan kita tidak lanjutin juga dengan aset recovery, ya. Jadi kalau nanti dengan mulai penyidikan, mulai proses hukum, berdasarkan proses hukum ini kita akan melakukan tracing untuk aset recovery, karena ini kan jumlah uang yang sangat besar. Bayangkan tahun 2013 ya, itu berapa Pak? 17 tahun yang lalu itu sudah 1,7 triliun ya. Tentunya itu satu jumlah yang sangat besar. Kalau dibandingkan sekarang itu sudah berapa angkanya itu kan? Ya, jadi tidak cukup saya kira tidak pidana saja. Tapi kita harus, karena kami juga berbicara dengan BNI. BNI punya kepentingan untuk supaya ini ditindaklanjuti dengan hasil recovery. Ya, untuk gimana harta beliau yang tentunya di luar negeri yang kita kejar terus. Dan adanya proses hukum ini kita punya dasar hukum untuk menindaklanjutinya. Gitu. Iya. Terakhir Pak Yasona, begitu nanti mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Banten, akan ada keterangan pers sedikit dari Bapak dan tim nanti? Kompresi. Ya, kita akan, kami akan ada konferensi pers. Saya juga mengajak Pak Menko Polhukam, ya, bersama saya nanti di bandara. Pak Menko memang ada di Indonesia, tetapi nanti secara resmi Pak Menko juga ikut bersama kami untuk melakukan wawancara pers, konferensi pers. Baik, Pak Yasona Lauli, terima kasih. Sambungan telepon melalui WA ini bisa tersambung. Selamat sampai di tujuan Pak bersama tim. Sampai ketemu nanti di Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih untuk waktunya Pak saat ini. Terima kasih Bayu. Salam untuk teman-teman semua di sana. Salam untuk para pemirsa. Terima kasih atas doanya dan dukungannya. Iya. Terima kasih Pak Yasona Lauli. Itu tadi perbincangan kami, saudara, dengan Pak Yasona Lauli, Menkumham, yang sekarang sedang terbang dari Serbia menuju ke Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta. Perbincangan tadi melalui WA call, yang saya memegang handphone seperti ini, kemudian suaranya kami masukkan ke dalam mikrofon yang ada di tubuh saya, sedemikian rupa. Tapi mudah-mudahan suara dari Pak Yasona Lauli menjelaskan sekarang penerbangannya sedang
berada di antara Aceh dengan DKI Jakarta terdengar dengan cukup jelas untuk Anda pemirsa Sapa Indonesia. Kami menghadirkan semua ini secara eksklusif untuk Anda dan tetap bersama Kompas TV untuk menanti kedatangan dari Maria Pauline Lumowa di Jakarta atau di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.